Amin. Semoga rahmat dan cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita Sekarang dan selama-lamanya. Tema ibadat kita malam ini adalah mengisahkan pertemuan antara Yesus yang telah bangkit dengan Simon Petrus. Kemudian wujud doa malam hari ini, Ibu Yosi mohon kesehatan selalu untuk keluarga dan rezeki yang berlimpah. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam dan selamat datang di undangan Tuhan di kediaman keluarga Ibu Yosi ini. Saat ini kita diajak merenungkan bagaimana kasih Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita dengan penuh arti, serta dengan penuh harapan agar kita semakin hari semakin layak menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat Injil yang akan kita dengarkan malam ini. Semoga dengan ini pula kehidupan kita bersama Bunda Maria akan senantiasa jelas terpancar di hadapan Tuhan yang telah mengaruniakan kasih-Nya pada kita, terutama karena kita telah diundang dalam ibadat ini. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati agar kita layak ikut dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar kita layak menghadap kehadiran Tuhan dan memohon kepadanya, maka marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci, Engkau telah mengutuskan Santa Maria guna menyiapkan kediaman yang pantas bagi putramu. Ya, Engkau bebaskan dari cacat dan celah sejak awal hidupnya, yakni sejak ia dikandung. Setiap noda Engkau jauhkan daripadanya, sehingga ia benar-benar suci dan layak menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga dengan berkat doa Bunda Maria, kami juga dapat hidup suci murni. Demi Yesus Putramu, Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, marilah kita membuka hati kita dan budi kita guna mendengarkan sabda Tuhan. Lagu antar bacaan 215. 215. Kini kau ku
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Selamat malam. Injil hari ini mengisahkan pertemuan antara Yesus yang telah bangkit dengan Simon Petrus, murid yang pernah menyangkalnya. Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah ia mengasihinya? Setiap kali Petrus menjawab dengan tulus bahwa ia mengasihi Yesus. Setelah setiap jawaban, Yesus menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dalam kehidupan kita, sikap nyata dari renungan ini adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan tulus dan melayani sesama seperti Yesus melayani umatnya. Meskipun kita pernah melakukan kesalahan atau menyangkal iman kita, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan kembali kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita kadang-kadang berdoa setiap hari, setiap malam, ya. Tapi doa kita kadang-kadang kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengabulkannya, ya. Jadi doa itu bukan kayak iklan di TV, begitu muncul, begitu ada, begitu selesai. Jadi doa itu ibarat kita memberikan catatan kepada Tuhan. Coba kita bayangkan, begitu banyaknya umat manusia di dunia ini yang meminta kepada Tuhan. Tuhan itu kan satu, jadi berjuta-juta, bermiliar-miliar orang meminta. Kalau secara logika mungkin tidak bisa dikabulkan entah berapa puluh tahun lagi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Perkataan Yesus kepada Petrus juga mengandung makna bahwa pengikut Kristus tidak selalu mudah. Ya, tidak selalu mudah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, contohnya
Mungkin kebanyakan kita sudah menonton di televisi tentang adik-adik kita mahasiswa yang dari NTT mengadakan rosario digerebek oleh Bapak RT. Nah, itu kan sudah menantang kita ya untuk kita tetap mengikuti jalan Yesus. Petrus diperingatkan bahwa suatu saat ia akan mengalami penderitaan dan kesulitan. Apakah keluarga kita juga begitu? Jawabannya tentu iya. Namun Petrus diingatkan bahwa melalui penderitaan itu ia akan memuliakan Allah. Pesan Yesus dalam bacaan Injil ini juga panggilan kepada kita untuk mengasihi Kristus dengan sepenuh hati dan melayani sesama kita dengan penuh kasih. Seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan pelayanan dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Kita dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih tanpa pamrih, seperti Kristus melakukan bagi kita. Dalam bacaan tadi, ya, kisah Yesus harus menghadapi tahanan yang tidak adil di hadapan penguasa-penguasa pada masanya. Meskipun Paulus dituduh tanpa bukti yang jelas, ia tetap setia pada imannya dan memilih untuk mempercayakan nasibnya kepada kaisar daripada berharap dengan pengadilan yang tidak adil. Pertanyaannya, apakah kita juga mau seperti Paulus? Kembali ke kita masing-masing yang ada di ruangan atau di rumah Ibu Josi ini. Paulus menunjukkan kepada kita pentingnya mempercayakan nasib kita. Apakah Allah bahkan ketika dunia mungkin tidak adil. Dunia ini banyaknya tidak adil. Ya, silakan dipersepsikan masing-masing. Dari kedua bacaan ini kita dapat belajar untuk mengasihi Kristus dan sepenuh hati melayani sesama dengan kasih dan tetap setia pada iman kita dalam menghadapi pergulatan hidup. Amin. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa rosario.